Ya, kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Dokter, tadi saya punya pertanyaan menggantung untuk Anda. Sejauh mana pemerintah memahami kemampuan setiap perusahaan ini kan tentunya berbeda-beda. Terlebih saat ini pandemi COVID-19. Ya, tentunya adanya vaksinasi gotong royong ini kan sebagai suatu eh, niat baik ya dari dunia usaha untuk membantu pemerintah. Dan tentunya pemerintah mengapresiasi hal tersebut tentunya dengan adanya aturan atau Permenkes yang memberi ruang sebenarnya untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini. Nah, beberapa ketentuan yang sudah disampaikan di dalam Permenkes tersebut seperti misalnya karyawan, karyawati, keluarga atau individu lain yang terkait keluarga itu sebagai penerima vaksin gotong royong itu harus tidak boleh dipungut bayaran atau gratis. Jadi memang perusahaan menyediakan. Dan saya pikir sebenarnya pada waktu Kadin membuka pendaftaran awal ya untuk memperkirakan kira-kira berapa banyak kebutuhan sasaran vaksinasi, ini juga sudah dilihat ya berapa jumlah dan siapa saja. Jadi moga-moga betul-betul untuk diberikan kepada seluruh karyawan. Dan kami memang mengatakan bahwa kalau kita akan melakukan vaksinasi gotong royong ini harus dilakukan secara klaster, artinya klaster perusahaan tersebut yang menjadi prioritas untuk pemberian vaksinasi, bukan hanya sebagian dari perusahaan tapi betul-betul total daripada tenaga karyawan karyawati yang ada di perusahaan tersebut. Ini supaya kita betul-betul memastikan klaster ini terselesaikan. Oke. Mas Bima, kalau dari skenario yang tadi disampaikan oleh Dokter Nadia ya, mungkin kita juga kan masih menunggu ya bagaimana Regulasi dan pricingnya, kemudian tarifnya dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi sekarang, menurut Mas Bima, berapa banyak sih perusahaan yang bisa mengadaptasi secara full kebijakan tersebut, mengcover karyawan dan juga keluarganya? Ya, berarti kan perusahaan yang kondisi keuangannya masih oke. Kalau perusahaan ini kan kita bedakan juga, ada usaha menengah, besar, usaha kecil atau UMKM. Jadi ini juga menimbulkan ketimpangan di internal perusahaannya sendiri, meskipun itu perusahaan besar, itu juga menimbulkan ketimpangan. Pasti yang menjadi prioritas adalah direksi, manajer, dan keluarganya. Sementara nanti ketika ditanya, ini karyawannya kapan mau divaksinasi mandiri atau gotong royong, datanya sudah didaftarkan, tapi belum tentu karena nggak ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi. Ini kan namanya gotong royong gitu. Nanti akhirnya di internal perusahaan besar pun juga ada ketimpangan juga. Yang kedua, di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, nanti bagaimana ini? Karena yang mampu membeli dengan kondisi keuangan sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan yang cash flow-nya atau keuangannya masih cukup, ya, masih ada profit bahkan. Sementara usaha-usaha kecil yang 80% lebih terpukul karena pandemi, jangankan berpikir untuk order vaksin mandiri atau gotong royong, untuk bisa bertahan saja kondisinya sudah cukup sulit, apalagi memberikan vaksinasi gratis kepada karyawannya. Nah, ini juga harus dipikirkan, jangan sampai kondisi ini membuat perusahaan-perusahaan besar memiliki kekebalan imunitas yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan kecil. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil itu justru rentan terkena COVID-19 karena dia mendapatkan jatah terakhir. Kalau nggak salah di tahap 4 ya, pelaku kegiatan ekonomi misalnya. Nah ini ya jangan sampai terjadi. Ya, dokter, bagaimana dok kemudian memastikan bahwa seluruh karyawan dari setiap perusahaan besar ini kemudian mendapatkan vaksin, dan juga bagaimana implikasinya juga jika memang ada perusahaan yang kemudian tidak memfasilitasi hal ini, karena kan tidak wajib hukumnya kalau di Permenkes. Ya, seperti kita sampaikan bahwa vaksinasi gotong royong ini kan jelas ya tertulis di dalam Permenkes itu bahwa penerima vaksinasi gotong royong ini adalah karyawan, karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga. Jadi yang di state pertama itu adalah karyawan, karyawatinya. Jadi memang artinya kita menginginkan bahwa vaksinasi gotong royong ini sudah kita sampaikan ya di awal waktu diskusi baik dengan Kadin pada waktu mengusulkan terkait adanya vaksinasi gotong royong ini, bahwa memang harus dilakukan secara penuh pada perusahaan tersebut, tidak bisa secara bertahap tentunya.
Kan itu dari awal sudah dilakukan. Jadi kalau memang tidak mampu ya sebaiknya tidak melakukan vaksinasi gotong royong karena kita sampaikan bahwa vaksinasi ini tidak bisa diberikan ataupun nanti dikomersialisasikan hanya pada orang-orang tertentu di perusahaan. Oke. Nah, kemudian itu Dok, jadi jika memang ada sebuah perusahaan yang kemudian menyatakan diri tidak mampu mengikuti program vaksinasi mandiri ini, artinya seluruh karyawannya nanti bagaimana proses vaksinnya? Vaksin program pemerintah kan tetap akan ada. Kami tentunya tetap menjamin 181,5 juta sasaran itu dan kami tidak ada pemerintah artinya tidak ada pengurangan ya terhadap order yang memang sudah kita lakukan kepada 4 perusahaan vaksin tersebut termasuk nanti yang kita akan dapatkan dari COVAX Facility. Jadi kalau memang tidak bisa melaksanakan vaksinasi gotong royong, maka tetap akan ada dan tetap ada haknya di dalam vaksinasi program pemerintah. Ini juga nanti akan terkait dengan suplai vaksinnya. Karena mungkin keinginan cukup banyak, tapi kita harus melihat lagi berapa jumlah vaksin yang tersedia di jalur vaksinasi gotong royong ini. Oke, Mas Bima tadi Anda sudah membeberkan ya beberapa fakta, beberapa kondisi di pelaku ekonomi kita sekarang di tengah pandemi. Tapi kan kalau kata Bu Dokter tadi bahwa usulan vaksin gotong royong ini justru datangnya dari dunia usaha sendiri. Gitu. Menurut Anda itu menggambarkan apa? Ya, dunia usaha yang mana kan gitu pertanyaannya. Dunia usaha yang kecil, dunia usaha yang besar, dunia usaha yang sedang ya. Jadi kan ini situasi di mana memang betul datangnya dari dunia usaha, tetapi perlu dilihat bahwa yang namanya swasta itu orientasinya kan pasti profit. Makanya jangan sampai tadi terjadi kebocoran penjualan vaksin justru dilakukan secara komersil. Karena saya lihat di Permenkesnya sanksi bagi swastanya itu mungkin belum ada ya. Jadi maksud Anda jangan sampai kemudian kalau satu perusahaan itu kemudian menyatakan bersedia, apa jaminannya setelah dia mendapatkan vaksin itu semua karyawannya itu divaksin? Di situ nggak ada juga regulasi yang mengatur soal sanksi itu. Artinya di dalam Permenkes ini catatannya adalah mekanisme pengawasan secara detail sehingga juga tidak terjadi kasus seperti di China terjadi kebocoran vaksin palsu misalnya. Itu juga tidak terjadi di Indonesia dan jangan mengganggu resource atau infrastruktur dari vaksinasi gratis pemerintah. Karena kalau dilihat dari BUMN farmasi, ini pastinya akan berpikir nih, ini vaksinasi gratis pemerintah. Sementara ini dia juga harus mengadakan vaksin gotong royong atau mandiri. Profitnya lebih banyak mana? Nah ini jangan sampai nanti BUMN farmasinya juga terpecah fokusnya jadi jualan vaksinasi mandiri karena lebih premium misalnya. Nah ini yang harus diwanti-wanti. Oke, respon Anda Dr. Nadia terhadap catatan-catatan dari Mas Bima? Ya, yang pertama justru dengan adanya satu importir tunggal ataupun satu penunjukan badan usaha ya, ini merupakan salah satu upaya kita juga terutama tadi untuk mengatasi mitigasi penyimpangan tadi ya, apakah nanti terkait dengan kemungkinan adanya vaksin palsu, kemudian nanti apakah nanti terjadi komersialisasi, ini akan lebih mudah kalau hanya tunggal importirnya. Dan juga kita sebenarnya akan nanti meregulasi ya secara besaran tarif atas pelayanan vaksinasi gotong royong ini sehingga tentunya tidak akan ada perbedaan di antara fasiankes 1 maupun fasiankes lainnya. Termasuk juga nanti untuk harga vaksin juga akan diregulasi seperti itu. Nah tentunya sanksi kan kita ketahui bahwa vaksinasi ini sifatnya adalah lebih pada bagaimana pemerintah mengutamakan edukasi dan persuasif sehingga memang sanksi secara umum terhadap vaksinasi gotong royong yang memang sifatnya juga bukan suatu kewajiban ini untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong tidak disebutkan di dalam Permenkes ini. Okay. Tetapi aturan lainnya saya rasa akan ada mungkin dalam pelaksanaannya apakah nanti terkait pengawasan ataupun terkait pelaksanaan ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Oke. Dok, tadi menyinggung soal regulasi harga gitu. Harganya memang berapa sih? Karena kalau beberapa pemberitaan gitu kan ada yang menyebutkan bahkan ada yang sampai antara 500.000 sampai 2.500.000 si harga vaksin ini. Hitung-hitungannya saja lah Dok.
Ya, sampai saat ini kita belum menerima usulan ya dari Bio Farma khususnya mengenai harga ataupun vaksin mana sebenarnya yang sudah didapatkan oleh Bio Farma untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Jadi seperti kita ketahui bahwa Permenkes ini hadir bukan berarti besok kita langsung melaksanakan vaksinasi gotong royong karena masih akan ada proses tentunya dalam menyediakan berapa vaksin yang dibutuhkan untuk vaksinasi gotong royong ini. Selain itu juga kita tahu ada proses untuk persetujuan penggunaan darurat ya. Nah nanti ada lagi ketentuan untuk besaran tarif daripada pelayanan vaksinasi ini. Jadi masih ada tahapan-tahapan ya. Dan tentunya kami akan melaksanakan vaksinasi gotong royong ini mungkin nanti justru bersamaan dengan vaksinasi kepada masyarakat lainnya. Jadi kita menyelesaikan dulu yang vaksinasi kepada kelompok prioritas atau garda terdepan ini. Oke, saya terakhir ke Mas Bima. Mas Bima, kalau bicara soal harga dengan skenario yang tadi awal kita sampaikan, hitung-hitungannya nih, ada nggak sih harga ya yang mungkin masuk akal lah buat perusahaan untuk memberikan vaksin gotong royong ini kepada karyawan? Ya nggak ada, standar itu ya nggak ada. Artinya gini, artinya perusahaan itu makanya, jadi perusahaannya, ini perusahaan apa dulu nih, mungkin harus dipublikasi, ditransparansikan, ada 6.600 lebih ya, kalau tidak salah perusahaan yang sudah mendaftar vaksinasi mandiri ini, itu harus dipublikasikan masuk dalam kategori usaha apa, jumlah karyawannya berapa, kemudian ada warga negara Indonesia atau WNA, karena WNA ini juga beda lagi nih tarifnya kan ibaratnya, mereka dikasih vaksinasi harga di atas 1,5 juta juga mereka siap aja gitu kan. Nah ini jadi untuk setting tarif ini makanya harus dilakukan, harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian juga tarifnya berapa tapi nanti yang tercatat di perusahaan itu berapa, dan jangan sampai tadi karena tarifnya dinilai tarif yang premium atau yang mahal, maka hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengakses vaksinasi mandiri tadi dari Bio Farma ya atau BUMN farmasi. Baik, terima kasih Mas Bima, Dr. Nadia juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya.